satu orang luar biasa. Kita mau lihat tuh Sunday Punch-nya beliau. Oke. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back. You love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white. Wow, kasih tepuk tangan dong buat kita semua dong teman-teman. Wow. Silakan duduk, silakan duduk. Saya pikir hari ini kita punya semangat jauh lebih berbeda ya nggak sih? Ada atmosfer yang keren banget, ada sebuah suasana yang keren banget. Di hari Sabtu Anda boleh punya pilihan, boleh di rumah, oke, boleh nonton Netflix, boleh lakukan hal-hal yang mungkin ada beberapa pilihan, tapi you come to the right place. Di hari Sabtu Anda boleh datang, di luar sana orang bilang bahwa aduh bisnis lagi nggak mudah, tapi teman-teman boleh lihat hari ini di Legacy ada omset 1,9 M satu minggu. Ada Ray yang boleh ngasih sebuah role model yang bagus. Jadi kalau 1 M itu perhitungan income rada lumayan. Ya, boleh tanya sama kiri kanannya kira-kira dapat income berapa. Buat anak sekolah di luar negeri setahun udah beres kayaknya nih, setahun udah beres. Oke, saya boleh bilang kiri kanannya, saya senang hari ini duduk di sebelah kamu loh. Oke. Oke. Udah siapin catatan semuanya? Boleh siapin catatan? Kita akan belajar sebuah hal yang baru. Kita akan meneruskan sebuah ceritanya kita. Yaitu bulan kemarin kita ngasih tahu nih sama teman-teman yang ada di Legacy. Kalau kita mau ada di Prudential, artinya pada umumnya kita pengen mulai membangun bisnis. Mulai sesuatu yang besar. Tahun pertama kita boleh starting sebagai financial planner. Oke, tapi ada orang-orang yang suka yang akhirnya meneruskan sebagai financial planner. Is okay, itu luar biasa keren. Tapi ada sebuah sistem di Legacy, di Prudential, bahwa tahun-tahun berikutnya kita boleh membangun tim. Nah, so bulan kemarin Andre udah cerita, kalau kita mau cari sebuah kapasitas, sebuah trait, sebuah karakter yang bagus, kira-kira ciri-ciri apa yang kita pengen lihat dari tim yang kita mau ajakin ke Prudential. Dan menariknya, oke, yaitu kalau kita mau punya tim di levelnya A, maka pastikan mulai dari siapa? Pastikan mulai dari kita memulai dulu. Pastikan kalau kita mau punya tim yang kerja keras. Bulan kemarin judulnya adalah benar-benar kita boleh punya hungry. Oke, kita boleh punya hunger. Kita boleh punya lapar dan haus. Orang yang laparan haus itu, orang yang sehat itu punya ciri-ciri, yaitu dia boleh lihat maju ke depan. Boleh lihat visi, boleh lihat mimpi. Saya kemarin sempat cerita ke beberapa orang, gue bersyukur punya presiden yang keren banget. Pak Jokowi bilang begini nih, tahun 2045 Indonesia akan jadi negara maju. Keren banget. Kalau kita melihat orang-orang yang hidupnya sehat, kalau mau lihat pernikahan sehat, hubungan sama anak sehat. Kalau mau lihat bisnis kita sehat apa enggak, perhatikan. Dalam bisnis kita, dalam keuangan kita, ada mimpi enggak? Ada visi enggak?
Kalau kita masih punya visi, artinya kita punya sebuah hunger, lapar dan haus. Nah, next. Waktu kita bilang soal hunger, lapar, oke, itu kombinasi tuh antara tangan sama head kombinasi. Tangannya rajin, muscle-nya kuat, dan juga head-nya bagus, sehat artinya. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri kedua yang kita mau dapatkan, yang dimulai dari kita. Ciri-ciri yang kedua adalah orang-orang yang punya integritas. Bahan ini kita ambil dari para konsultan di perusahaan-perusahaan di luar negeri. Kalau mereka mau punya tim yang bagus, maka 3 trait ini perlu ada. Nah, hari ini kita akan bahas yang kedua, yaitu soal integritas. Oke, bilang kiri kanannya, hari ini kita belajar integritas. Culture kita terobsesi sama yang namanya penampilan. Good life, hidup yang bagus, suka dimaknai dengan 3 hal. Looking good, feeling good, sama having the goods. Orang-orang bilang bahwa tadi Edo menguatkan. Edo bilang, kita nanya, Dok, kenapa ada orang yang lu pikir bagus ternyata enggak oke penampilan? Karena seringkali kita lihat yang di luar kayaknya, wah ini gayanya bagus. Oke, kita lihat, wah ini dia cakep atau good looking, visualnya oke. Culture kita mengajarkan orang-orang yang good looking, visual bagus, itu dia orang-orang paling bright. Orang-orang paling cerah masa depannya. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang visualnya bagus. Nah, itu orang di luar sana melihat itu. So, kita pun perlu punya itu. Kalau kita memang mau banyak merekrut orang-orang di luar sana. Oke? Tapi pembelajaran buat kita bahwa 3 hal tadi itu enggak cukup. Setelah kita punya kesehatan, kita punya keuangan yang bagus, tentunya hidup yang berkelimpahan itu dimulai dari being good dan doing good. Jadi good life esensinya dimulai dari being good and doing good. Oke? Waktu kita keluar sana, waktu kita mau lihat orang-orang di luar sana, orang-orang yang bagus seperti apa, enggak semua orang itu seksi kayak Daniel. Oke, enggak semua orang. Oke, tapi kalau kita mau lihat kualitas apa, yang kedua, lihat dia punya integritas enggak. Nah, hari ini kita akan belajar. Oke, Andre, gue pengen punya integritas. Gue pengen lihat orang di luar sana punya integritas. Nah, kita lihat yuk, ciri-cirinya kayak gimana. Sebelumnya, mundur. Jadi hari ini, integritas berhubungan sama apa yang di dalam hatinya kita. Oke? Motivasinya. Integritas itu artinya bukan nggak ada salah. Bukan nggak bercacat, nggak ada dosa, nggak ada salah. Sempurna. Bukan. Karena kalau itu yang kita ajakin, maka semua dari kita nggak ada yang bisa ada di sini. Benar? Bukan juga nggak pernah bikin salah, bukan. Tapi integritas itu artinya kecenderungan hatinya. Tadi Edo bilang, 1 derajat terlihat kecil. Tapi kecenderungan hati 1 derajat setelah 1 kilometer, bedanya itu antara Padalarang sama Cicendo. 1 derajat yang sama. Integritas bicara soal kecenderungan hatinya seperti apa. Oke, ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang berintegritas. Yang pertama adalah dia itu whole. Dia utuh. Integritas itu dari kata integer. Ya, jadi bukan koma-komaan. Jadi nomornya utuh. Oke? Jadi
Integer itu akhirnya ada bahasa yang lain, integrated. Nah, para teman-teman yang dulu pernah kerja di pabrik mungkin paham, terintegrasi. Integrasi itu utuh, jadi satu. Oke? Kehidupan dia di rumah sama dengan kehidupannya di kantor. Sama dengan dia ngobrol sama teman-temannya di hobi. Sama dia di masjid apa di gereja. Sama dengan kerjaan, sama dengan pertemanannya dia. Dia itu satu. Sama yang diomongin. Cara ngomongnya dia nggak ada secretnya di belakang. Oh, kalau ngomong soal bisnis, nah kita perlu ngomongnya begini. Kalau ngomong sama anak mah jangan diceritain yang bisnis. Integritas, integrated jadi satu. Musuhnya apa kebalikannya dari integrasi apa? Segregasi. Segregasi artinya dipisah-pisah. Hidup itu katanya sama seperti cake ini nih. Ada orang yang cake-nya bicara soal, oh kalau lagi di gereja ngomongnya beda. Ya, cake yang lain, potongan yang lain kalau lagi di kerjaan, ya, prinsipnya langsung berbeda. Ketemu teman-teman hobi, teman-teman clubbing, beda lagi. Itu artinya enggak integritas. Utuh. Kenapa kita suka mulai di legacy on time? Karena kita utuh, sama. Lu ke kantor, Andre, enggak. Kalau saya ke kantor, training, enggak perlu on time, enggak apa-apa. Tapi gue kalau ketemu nasabah, gue pasti on time. Nah, lu itu butuh effort sangat besar. Kalau terbiasa beberapa hal kita on time, tapi beberapa hal kita nggak on time. Itu perlu effort yang besar. That's why kenapa kita di legacy kita ngajarin orang please come before time. Karena apa? Karena someday besok lu akan ketemu calon nasabah, lu akan ketemu orang-orang yang lu akan dilihat kira-kira janjiannya on time apa enggak. Ngomongnya ketika dia jelasin soal produk, dia beneran tahu atau kurang begitu tahu. Jadi utuh atau enggak. Itu yang pertama. Utuh. Yang kedua adalah otentik. Singkat aja, artinya bukan fake. 2000-3000 tahun yang lalu, waktu zamannya Socrates, Aristoteles gitu ya, Plato segala macam. Mereka itu punya play, ada play itu apa? Pertunjukan, drama, bener. Hermes yang terkenal. Nah, ada pemain aktor yang karena dia pemain aktor sendirian, maka untuk peran sesuatu dia pakai topeng ini. Oke, peran yang lain dia pakai topeng yang lain. Zaman itu namanya adalah Hippocratus kalau nggak salah bahasa Latinnya. Dari sanalah kita belajar sebutan hipokrit. Hipokrit apa hipokrit? Hipokrit. Hipokrit. Oke, artinya beda-beda. Fake. Yang kedua, yang ketiga dan terakhir ciri-cirinya adalah orang-orang yang berintegritas adalah orang yang tetap sama di dalam gelap. Apa yang dia omongin waktu orang itu ada sama apa yang dia omongin di belakang orang itu sama atau enggak. Waktu dalam tekanan, responsnya seperti apa? Oke. Benefitnya apa, Andre? Kalau kita punya yang namanya integritas. Itu tadi ciri-cirinya. Benefitnya apa? Nah, teman-teman mungkin di saat 3 ciri tadi mulai rada bingung nih. Andre, apa hubungannya pribadi sukses di Prudential, di bisnis, apa hubungannya sama punya integritas? Tenang. Kita akan bahas itu. Kita akan ke arah sana. Benefitnya yang pertama adalah kalau orang jadi satu. Dia ngomongnya jadi satu. Yang pertama adalah dia akan punya self-confident. Dia akan punya percaya diri.
karena statementnya sama di mana-mana, karena prinsipnya sama, so dia punya yang namanya secure. Dia ketemu orang dimanapun, calon nasabah, calon temannya dia, ya orang yang gak secure itu dia perlu inget-inget sebentar. Kemarin ke sana gue ngomong apa ya? Sebentar, sama temen gue ngomong apa ya? Karena dia nggak secure, ya dia akhirnya nggak percaya diri. Wow, waktu orang nggak percaya diri, kita leader ketemu, kita bingung. Kok ruwet banget ya? Kenapa ya? Kok kan tinggal telepon gitu ya. Halo, nama gue Andre. Saya mau ceritain dong. Hai, ketemu. Kok dia rumit sekali ya? Oh, karena di setiap bisnis, terutama di bisnis kita, enggak lah di semua bisnis. Confident itu bukan cuma salah satu isu kecil tuh. Itu batu besar buat seseorang boleh berhasil di Prudential. Kalau dia punya confident, tadi Edo bilang lagi bagus. Saya panggil Edo terus nggak apa-apa ya Edo ya. Waktu dia income 20 juta, ngerekrut orang 40 juta, karena dia confident, nggak banyak problem. Bener nggak sih? Datang aja, cerita aja menurut gua ini bagus. Menurut gua, saya suka banget di bisnis ini. Kalau saya mau ngerekrut orang, ini masih dipraktekin sampai 6 tahun yang lalu. Orang suka bilang, Dre, lu tuh masih deg-degan gak ketemu orang? Jawabannya adalah gue kaget. Karena gue dengar Philip dulu pernah cerita, Victor di sekolah ketemu orang tua Trimulya, gue pernah ngobrol tuh masih ingat di Zoom, mereka itu gak deg-degan. Halo. Nah mungkin karena gue introvertnya parah. Jadi saya itu masih deg-degan. Lalu bagaimana cara gue overcome itu? Saya ingat-ingat. Bentar. Saya di Prudential bahagia gak? Senang. Hidup gue maksimal, senang. Dulu Henry pernah ceritain gak, leader saya namanya Henry. Henry pernah gak? Wah ya strateginya gimana dan akhirnya tipu muslihat? Gak pernah. Hari ini gue bisa manage punya waktu, boleh punya income, saya bahagia. Saya senang. Nah itu tuh buat saya orang introvert itu ngasih kekuatan buat gue. Ketemu sama orang, tenang. Saya juga di sini bahagia banget. So gue mau ngajakin lu ke tempat yang gue aja enjoy banget. So itu ngasih buat gue pribadi yang namanya percaya diri. Nah kalau orang punya percaya diri, bayangkan ya, dia bisa ketemu banyak orang dengan mudahnya. Yang setuju katakan yes. Dengan mudahnya. Nanti dia jadi leader, dia ketemu calon partner dengan mudahnya. Karena dia percaya diri, dia punya self confident. Dia punya self confident dari mana? Karena dia tahu dari dulu ya, gue punya wholeness, utuh. Kalau saya tahu ini nggak boleh diomongin, gue nggak akan omongin. Ke dia nggak akan omongin, ke dia nggak akan omongin. Sehingga di mana-mana kita ada, jadinya utuh. Waktu kita punya secure dalam diri kita, punya stability di bisnis ini, akan berubah menjadi financial stability. Kalau kita stability, kita confident. Nah di bisnis ini nih, ya saya nggak tahu di kerjaan yang lain, saya kurang tahu. Tapi di bisnis ini itu akan langsung berpindah dari pribadi kita self confident berpindah jadi financial stability. Karena kita asik santai ngobrol sama banyak orang, kitanya utuh. Ketemuan orang untuk jelasin, ceritain sama nasabah,
Asik banget. Oh, perlu cara, perlu skill, pasti tenang aja. Tapi yang pertama, jadi kalau kita punya integritas, saya ngerti kenapa perusahaan-perusahaan besar ketika pemimpinnya punya integritas, karena dia confident. Dia ketemu orang-orang dimanapun, dia pikirin sebentar yang gue ceritain bagus, tapi kalau dalam dirinya dia, sebenarnya ini produk gue gak begitu suka nih. Sebenarnya gue ajakin ke Prudential orang, oke, sebenarnya kalau gue ketemu orang, gue aja gak suka loh sama leader gue. Dia gak mencoba cari solusi, gak mencoba diskusi, tapi dia tetap gak suka. PR besar gak waktu dia mau ngajakin orang lain? Jangan-jangan nanti tim gua akan ngomongin gua. Enggak confident, bikin kita rumit. Di sininya rumit. Tapi kalau kita enjoy, kita suka, kita stability, maka income-nya juga akan punya financial stability. So itu benefit yang pertama. Kalau kita punya yang namanya integritas. Ini big, ini besar banget. Yang kedua, kalau kita punya integritas, kita punya yang namanya lasting legacy. Kita punya legacy, nah saya mau bilang nih. Legacy yang paling tahan lama. Yang setiap dari kita bisa kasih adalah legacy yang namanya integritas. Next. Karakter. Pencapaian lu tahun ini. Saya punya pencapaian tahun kemarin. 3 tahun lagi udah rada lupa. 5 tahun lagi uang gua udah akan masih ada, mungkin kepake. Tapi legacy yang paling panjang adalah legacy kalau lu punya dalam bentuk karakter. Dalam bentuk integritas. Nah, sini tolong siapin video yang leader, yang Arya sama Glenn. Yang dulu bikin. Oke. Nah, Cindy akan siapin sebuah video. Nah, saya nggak tahu udah pernah lihat video ini belum sih? Belum, ini sebuah video yang bagus. Untuk ngajarin sama kita bagaimana peran kita sebagai pemimpin. Bahwa ketika kita punya goal setting di awal tahun nih. Oh, gue punya goals mau promosiin. Integritas kita lah yang akhirnya bikin kita terus melangkah dan akhirnya menyelesaikan sampai akhirnya. Integritas kita yang akhirnya boleh kita mulai karena sebuah goals. Kita boleh mulai karena sebuah tekanan. Kita mulai di Prudent boleh mulai karena sebuah cita-cita. Tapi menyelesaikannya, kita boleh belajar dari para leader-leader yang ada. Nah, ada sebuah video bagus, ini bisa nggak? Oke. Nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ambil dicari, saya akan bilangin. So, sambil nunggu Cindy ya. Kalau kita tahu benefitnya punya integritas begitu besar. Maka gimana sih bentuknya? Caranya untuk kita punya integritas. Gimana caranya kita punya integritas? Mau tahu teman-teman? Yang pertama adalah sederhana. Yaitu ngomongnya jujur. Sederhana. Artinya nggak bohong. The moment kita bohong, momen itu kita kehilangan integritas kita. Di tempat ini, kita ngajarin tim ngomongnya jujur. Saya boleh bilang, teman-teman boleh cek. Nggak ada nasabahnya Andre yang dapat yang namanya komisi balik. Nggak ada. Ada yang besar mau closing. Saya masih ingat tahun 2013 nasabah mau closing 300 juta. Nah 300 juta dulu 2013 itu kita lagi mau bangun kantor Pasir Kaliki 178.
Jadi saya mikir, oh ini nih, ya jawaban Tuhan ya. Ya, oke, ini nih berkat dari Tuhan. Ya, API 300 juta, udah closing, tanda tangan, udah medical. Semua data-data udah diberesin. Tiba-tiba ibunya bilang gini, Ndre, oke sekarang kita ngomongin diskonnya ya Ndre. Diskon gimana Ci? Iya. Biasalah kan kamu bisa balikin komisi kamu. Kamu dapat komisi berapa? Saya pikir-pikir heran ya. Emang kalau kita beli bahan ke orang lain gitu ya. Kita beli baju, emang kita mikir gitu, lu dapat cuan berapa? Kan kita nggak bilang begitu ya. Tapi orang di luar sana kok enak banget sama kita ya. Nanya, lu komisi berapa? Padahal kalau kita dagang, misalnya saya toko apa ya, toko perhiasan, toko jam. Kan orang nggak ada yang nanya, lu komisi berapa? Bagi komisi dong. Hello? Nggak ada kan? Tapi kenapa ya ada orang begitu, is okay. Gue bilang bahwa, sorry Ci, nggak bisa Ci. Dia bilang gini nih, Ndre, saya nggak pernah nggak dapat komisi. Saya bilang, Ci, saya nggak pernah ngasih komisi Ci. Oke, sekarang tahu jawabannya walaupun dia besar ya. Kalau nggak salah Sanjay bilangnya ada statement lah bilang bagus. Oke, salah satu nasabah gue ada mau closing lagi nih. Gue udah feeling ya. Dia akan coba meminta komisi. Gue akan bilang ini, Pak, uang yang lu bayar, premi yang lu bayar nggak kecil Pak. Tapi kalau nasabah-nasabah gue yang lebih besar tahu begini, kira-kira bayangan mereka bagaimana ya? Sama gua gimana? Oke, lu mungkin boleh punya premi besar banget. Tapi nasabah-nasabah yang lebih besar, kalau tahu begini, nanti mereka bayangannya, pandangannya sama kita apa ya? Oke? Nah yang pertama adalah ngomongnya jujur. Yang kedua, cara kita punya integritas. Yaitu menolak ngomongin yang jelek ke orang lain. Oke, maaf ini rada personal, maaf. Setiap saat kita jelekin orang, berkurang selevel integritas kita. Setiap saat kita ngomongin orang, kita lose our integrity. Apakah jelekin orang karena lifestyle? Karena agamanya beda? Karena cara leadershipnya beda. Apakah karena dia punya paradigma yang berbeda? Waktu kita lakuin itu, berkurang integritas kita. Yang ketiga, orang yang berintegritas adalah memegang perkataan walaupun rugi. Memegang perkataan walaupun bayar mahal. Ada harga yang perlu dibayar, tapi dia tetap memegang perkataannya. Orang-orang berhasil adalah orang yang bilang bahwa gua mau satu hari ketemu 2 orang. Waktu dia memegang perkataannya ini, walaupun kita nggak feel kayak lagi mau kerja, semangat. Kalau kita kerja karena mood, maka mungkin 50% dari kita hari Senin sampai Jumat kita udah di rumah. Karena enggak mood. Ya kan? Selasa juga enggak mood. Tapi karena kita tahu bahwa waktunya kerja, saya perlu kerja dengan maksimal. Kita akan lihat sebuah video yang kita boleh belajar. Saya appreciate leader-leader ini, mereka boleh punya hasil yang bagus di tahun 2022. Kita lihat bareng-bareng videonya. Dear God, I've been trying awful hard to make you proud of me, but it seems the harder that I try, oh, the harder it becomes, and I feel like giving up most of the
time. Dear God, I've been chasing their approval and it's killing me. And I know the more I try to prove, oh, the less I have to show. And I'm stuck inside my head most of the time. But if I pray a little harder, if I follow all the rules, I wonder, could I ever be in love? 'Cause I try and try just to fall back down again. And I ask myself, why do I try to chase the wind? I should lean into the mystery. Maybe hope is found in the melody. So I wanna try again. Oh, I'm gonna try again. And dear child, I hope you know how much I love you, and I'm proud of you. And please believe the thoughts I have for you will never change or fade away. And when you felt like giving up, I never did. 'Cause I'm not scared of imperfections or the questions in your head. Just know that you have always been in love. 'Cause you try and try, and I saw you wrestle with every how, every why. I was right there listening. So just fall into the mystery, and I'll meet you here in the melody. Try just to try again. Oh child, would you try again? My child, you can love again. Bolehkah kita bangkit berdiri dong buat 3 orang ini yang tahun kemarin? Oke, sama seperti lagunya. Sorry, maksudnya bangkit berdiri yang dapat sorry, ya. Oke, bolehkah kita minta bangkit berdiri buat Glenn, Samdi dan Yanita dan Koko Arya? Mana Koko Arya ya? Koko Arya nggak ada. Oke. Kalau mau tepuk tangan paling meriah dong. Oh. Thank you ya. Masih berdiri, thank you. Karena tahun kemarin mau punya tim itu artinya ketika mereka menyerah. Tapi kita sebagai leader, kita yang boleh bilang sama tim, walaupun lo nyerah, gue gak akan nyerah sama kamu. Walaupun lo ngerasa lo gak bisa, tapi saya gak akan melepaskan kamu dalam hidup gue. Thank you buat role model yang bagus, yang keren banget dari Koko Arya, dari Glenn, dari Samdi, dari Yanita. Thank you banget. Tepuk tangan paling meriah dong buat mereka dong. Wow. Silakan duduk. Yes. Butuh integritas untuk kita sama tim kita bangun hidup dia lagi. Legacy ini dibangun karena leader-leader kamu enggak nyerah buat hidupmu. Karena leader-leadermu enggak nyerah buat kamu. Karena mereka entah gimana caranya, mereka pernah punya goal setting kah, punya apa, dia bilang saya mau promosiin ini. Gue mau bangun hidupnya dia. So 3 hal tadi. Ngomongnya jujur.
menolak ngomongin yang jelek, memegang perkataan walaupun membayar mahal. Nah ini besar banget ini itu. Ini tuh besar, berat, dan berharga banget. 3 hal ini nih. Hal-hal ini enggak tergoyahkan. Di bisnis manapun. Hal ini enggak tergoyahkan. Kenapa sih integritas ini perlu kita ceritain, ini penting? Karena orang itu, setiap dari kita perlu punya penekanan yang sama. Buat pekerjaan dan buat kerohanian. Buat di family, intensitasnya dia. Ke pekerjaannya dia. Intensitasnya kita buat bagaimana kita boleh menghasilkan uang. Boleh provide buat keluarga kita. Itu levelnya bukan level yang santai. Bukan level yang malas bahkan. Tapi levelnya excellent. Mau extra miles. Nah waktu kita bilang bahwa di awal tahun, gue mau capai ini. Goalsnya udah ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu dan saya menjalani setiap hari-harinya, menjalani setiap minggunya. Kalau kita boleh punya intensitas yang sama, care sama anak, oke? Kebanyakan dari kita pasti care sama anak. Care sama keluarga. Ada yang pelayanan. Care sama pelayanan kita. Sama pentingnya dengan kita bekerja. Keren banget. Kalau dia bilang lakuin, gue akan lakuin. Kalau dia bilang I'll be there, gue nanti sana ya jam 8, gue ada di sana. Kita ketemuan, ada di sana, gue ada di sana. Dia akan sungguh-sungguh kejar promosi. Siapa para partner hari ini boleh angkat tangan? Tenang aja, partner angkat tangan. Thank you banget semuanya. Kalau kita mau ngejar promosi sungguh-sungguh, kita tahu angkanya berapa, kita tahu perlu apa lakuin. Leader kita udah bilang, kalau lu mau ngejar promosi, supaya 5 tahun dari sekarang income lu boleh di atas 100 juta. Pak, kita mau sungguh-sungguh. Mau ngejar itu. Gue akan telepon nih. Udah kepikiran mau telepon paman gue. Minggu ini. Hari Senin gue akan telepon dia. Masih. Gue akan mulai bikin janji temu. Gue akan mulai sehari ketemu 2 orang. Karena kalau kita biasa lakuin hal yang bagus itu di kerjaan, maka kita akan biasa lakuin hal yang bagus di rumah. Penyebab nomor 1. Nomor berapa? Penyebab nomor 1 anak kepahitan sama orang tua adalah janji yang tidak ditepati. Nanti bulan depan kita ke TSM ya, main roller coaster misalnya ya. Nanti bulan depan kita ke Dufan ya. Penyebab nomor 1 anak pahit adalah janji yang enggak ditepati. Kalau saya bilang gua telepon. Kalau kita udah rencanain bayar tagihan ini, bayar tagihan. Walaupun setelah bayar tagihan uang nggak ada, makan Indomie 3 hari, bayar tagihan. Bayangkan, kalau hal-hal itu kita utuh, kerja itu nggak ruwet gitu loh. Kerja itu nggak rumit. Oke, gue perlu beresin ini. Ya, yang masalah lainnya udah beres. Tapi kebayang kalau semua itu bermunculan. Gimana kalau semua itu bermunculan? Sama seperti saya. Waktu gue lihat checklist satu persatu ini, saya berantakan banget. Gue pribadi yang integritasnya saya rasa parah sekali. Dan kalau kita lihat semua, buat gue pribadi, gila gue ngelakuin gak bagus nih. Ada hal-hal yang aduh gak bagus, sama orang gak bagus. Integritasnya saya tahu saya salah. Karena meet up semua standar ini,
Saya pribadi nggak bisa. Tapi saya punya kecenderungan hati. Integritas itu apa? Kecenderungan hati. Gue mau mulai sekarang. Derajatnya kemarin udah melenceng nih 15 derajat. Cara gue ngelola keuangan. Cara gue ngelola kehidupan udah melenceng nih. Oke, malesnya gue kebanyakan. Gue nggak planning. Nggak planning nanti umur 55 gimana. Gue nggak planning kerja 5 tahun lagi gimana. Derajatnya udah kelebihan. It's okay. Derajatnya sekarang gue mau balikin. Gue mau bikin OCS seminggu 20 poin. Lakuin. Walaupun gak ada yang lihat. Walaupun gak ada yang ngasih apresiasi. Walaupun kayaknya minggu depan lagi aja deh. Kayaknya lakuinnya minggu depan ya. Gak usah hari ini deh. Oke. Tapi kan udah bilang mau mulai hari ini. Besok aja deh. Udah bilang sama anak, akhir tahun kita liburan ke Bali. Kalau keuangannya lu rasa nggak bisa sampai November. Minta maaf sama anak, bilang Senin aja. Bilang Januari aja. Kita ikut holiday bareng-bareng ke Bali. Nanti anaknya nyusul. Nanti anaknya nyusul. So saya percaya kita itu banyak dari kita udah punya goals. Kita udah tahu caranya juga. Benar? Sama seperti Andre, saya big a lot of mistake. Dalam hal integritas, saya nggak bagus. Tapi yuk pagi hari ini kita, di weekend hari ini kita mulai. Untuk kita menata diri kita. Untuk kita mulai punya kecenderungan hati. Kalau lu kerja, kalau saya kerja, saya ngasih yang terbaik. Saya mau excellent, gua nggak males. Gua mau sungguh-sungguh, kalau bilang ini hari kerja, gua mau sungguh-sungguh buat kerja. Oh bos gua lagi nggak ada. Pertanyaannya adalah, who is your boss? Kalau kita kerja hanya karena supervisor, hasilnya berbeda. Sama seperti ketika kita kerja bukan untuk manusia. Kalau kita kerja buat Tuhan. Statement yang terakhir. Quotes yang terakhir. Di dalam dunia yang absolutely obses dengan apa yang di luar sana. Orang lihat lu berhasil, lu sukses kalau lu baju udah rubah. Oke? Gaya hidup udah berubah, IG udah berubah. Bagaimana kita bikin real pada dunia yang fokusnya pada penampilan. Tapi kita tahu kita perlu punya integritas. Mulai dari mana untuk kita mulai bangun ini? Maka jawabannya adalah next. Kalau kita care sama God's approval more than approval of other people. Kalau kita care sama, gue tahu bahwa enggak Tuhan nerima saya apa adanya. Bukan karena apa yang saya lakuin, apalagi yang dulu-dulu. Gue mau bantuin orang. Tapi nanti orang ngomongin lu loh. Lu ngapain sih begini? Bisnisnya nggak bagus ya. Kerjaan lu nggak bagus ya. Lu masih begini. Gue tahu dari dulu. Seharusnya lu kerja di ini jangan lu tinggalin. Tapi kalau kita tahu bahwa gua care, Tuhan ngasih harapan buat kita, Tuhan mau hidup kita maju. Dan kita care sama God's approval. Lebih dari approval orang lain. Maka itulah titik tolak kita untuk boleh punya integritas dalam kehidupan. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman.